sejahtera, selamat pagi bagi kita semuanya. Halo, saya Kizia dan saya Vina Kurnia. Kembali lagi di podcast Administrasi Inspiratif yang episode kedua. Wah, senang sekali nih Vin, kita kembali lagi bertemu di podcast yang kedua. Pastinya kita tidak akan kalah seru nih di podcast yang episode sebelumnya. Karena nih Vin, narasumbernya yang kali ini juga ini sangat berpenting nih. Siapa tuh kira-kira, Ke? Narasumber kita kali ini adalah Direktur Utama di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Arif Sujatmiko, Magister Kesehatan. Selamat datang dokter, selamat bergabung bersama dengan kami. Bu Lina. Baiklah, setelah tadi kita sudah tahu nih ya teman-teman, narasumber kita itu adalah seorang direktur di Rumah Sakit Grand Med. Kebetulan kami juga di sini didampingi oleh dosen kami yang paling tercantik, dosen kami yang paling tersayang, dosen pengelola di program studi administrasi Rumah Sakit Delusada. Kami ucapkan selamat datang Ibu kepada Ibu Lina Febri Tanjung, Sarjana Kesehatan, Magister Kesehatan Masyarakat. Baiklah. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik. Nah, jika episode lalu kita sudah membahas tentang jenjang karir administrasi rumah sakit. Nah, kebetulan pada podcast kali ini itu kita lebih spesifik nih, Kay. Kita lebih spesifik membahas sumber daya manusia seperti apa yang sebenarnya itu dibutuhkan di rumah sakit. Sesuai dengan tema kita, yaitu peran strategis program studi administrasi rumah sakit menyiapkan SDM kesehatan yang berkualitas. Nah, di mana di podcast ini pastinya kita akan mengkaji bagaimana sih sebenarnya lulusan-lulusan administrasi rumah sakit itu mampu bersaing di era digital seperti sekarang ini, begitu. Oke? Wah, kita di awal aja udah menggebu-gebu nih, Iya, udah betul. penasaran banget pastinya ya, dari subtemanya, bahkan dari openingnya saja udah dipanas-panasin nih buat penasaran pastinya. Tapi sebelum ke situ Vin, kita mau masuk dulu nih ke pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Mungkin kita mau tahu nih tentang dokter, keseharian dokter, aktivitas dokter yang mungkin seperti kita tahu adalah direktur utama di Rumah Sakit Grand Med. Pasti jadwalnya padat sekali gitu ya kan dok. Tapi sebelumnya izin nih dok, sebelum kita pertanyaan yang ke inti dan yang mungkin panas gitu ya dok yang kita bahas, kita mau bertanya dulu dok, yang ringan-ringan dulu nih dok. Ya. Sebelumnya ini dok, di tengah kesibukan dokter untuk memimpin Rumah Sakit Grand Med, pastinya dokter akan bertemu dengan dokter-dokter, rekan kerja gitu kan dok, bahkan mungkin pasien atau keluarga pasien. Sebelum itu dok, bagaimana nih dok cara dokter untuk nge-refresh kembali mungkin kesibukan-kesibukan yang padat gitu kan dok. Pasti kita mungkin mentok, aduh stres banget nih gitu dok. Itu cara dokter bagaimana dok? Olahraga, jalan kaki. Ya, jadi saya mengikuti jejak Pak Rektor di sini. Beliau sering cerita bahwa kalau beliau menjaga kadar gula supaya nggak naik itu jalan kaki. Saya pun demikian. Bedanya adalah kalau di sini kan kontur tekstur tanahnya itu naik turun ya. Iya benar. Nah, jadi kalori yang dikeluarkan dengan jarak yang sama itu bisa lebih tinggi di sini. Kalau di sana rata. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti jejak Pak Rektor, kita pun bisa umur panjang seperti beliau. Amin. Itu harapan kita pastinya. Harapan ya, kita dok. ya. Ternyata jalan kaki tidak seburuk itu ya. Benar, Karena kami benar. kuliah juga jalan kaki, dokter. Iya, lebih Ternyata tidak bagus. seburuk Bahkan itu jalan dibanding kaki. running, Iya, sebetulnya lebih jalan. bagus jalan kaki karena endurance-nya panjang ya. Sedangkan running powernya ya. Iya benar-benar. Apalagi untuk setua saya. Kalian masih muda. Saya udah 53. Kalau jalan kaki hati-hati. Kelari itu lutut bisa kena. Jalan kaki masih boleh. Sepeda boleh. Itu di sore hari ya dok? Pagi. Pagi Oh, juga? pagi juga ya, Dok? Antara jam 6 sampai jam 7 itu dapat 5 km. Karena kita jalan kaki kan 5 km per jam. Iya. Iya, Dok. Nah, betul. pas 1 jam itu 5 km. 1 jam Berarti berjalan kaki. dokter ternyata. juga cara untuk mereflekskan dirinya dengan berjalan kaki, jangan biar mungkin kayaknya ini banyak nih mau dihadapin gitu ya dok ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ini mungkin bisa kita tiru. Jadi kita jangan bermalas-malasan ya pastinya ya Pin ya. Ternyata berjalan kaki kuliah itu tidak seburuk itu ya dokter. Karena kami lihat lebih enak naik Betul. motor. Zaman Iya. sekarang begitu. Di tempat-tempat yang modern itu tempat parkirnya dibuat jauh supaya jalan Supaya kaki. jalannya lebih Kan jauh. WHO bilang 10.000 langkah sehari. Bener. Saya dihitung terus tiap hari. Tetep ya. Langkah Gitu. sehari. Oke dokter. Nah dokter, untuk suasana kerja sendiri dokter di rumah sakit lah dokter. Dokter itu lebih suka suasana kerja yang tenang, suasana kerja yang ceria, atau lebih suka suasana kerja yang penuh dengan tantangan? Dokter lebih suka yang mana dibandingkan kedua itu?
Kami menganggap pasien itu bukan tantangan, tapi itu adalah tugas kita. Sehingga kalau dianggap tantangan kan kita berharap sesuatu yang selalu naik, sesuatu yang selalu istilahnya lain dari yang lain. Ini enggak. Apapun yang ada untuk pasien kita bantu untuk kesembuhan. Gitu. Jadi istilahnya ada nuansa filosofi spiritual juga di situ kan. Istilahnya kalaupun pasien berat itu berarti bukan tantangan, tapi kita harus juga membantu dengan lebih keras. Berarti harus terus gerangkul ya dokter? Iya, karena bisnis utama rumah sakit itu adalah pasien, keluarganya juga iya. Tapi yang paling berat pasien. Jadi nggak hanya pasiennya, keluarganya, siapapun yang ada di rumah sakit juga harus dirangkul sama-sama ya dok? Betul. Kita juga, para namanya Civitas Hospitalita, para pekerja karyawan rumah sakit mulai dari manajemen, staf, PPA, profesional pemberi asuhan, dan yang penunjang itu semua perannya sama besarnya. Oke dokter, kalau tadi pertama pertanyaan saya kan dok, cara dokter itu kan udah di tempat pekerjaan ya dok, atau sudah di rumah sakit, dan juga tadi sudah ditanyakan cara untuk merangkul dan banyak hal tadi sudah dokter sampaikan. Sebelum nih dok, dokter berangkat dari rumah ke rumah sakit nih dok, pasti kan dok ada persiapan untuk mau ke rumah sakit gitu kan dok, atau mau menghadapi banyak orang gitu kan dok. Selain daripada yang tadi dokter sampaikan, olahraga, jalan pagi, dokter biasanya melakukan apa lagi nih dok? Malamnya persiapan. Oh, malamnya persiapan. Besok misalnya kita sudah diagendakan ketemu dengan siapa, nah itu kita persiapkan bahannya. Kira-kira besok itu apa yang mau dibicarakan, solusi apa yang mau dicari, malamnya kita persiapkan. Sehingga kadang-kadang ada tamu yang datang dari dinas kesehatan, datang ke tempat kita, kalau kita nggak siap kan kasihan dia, meluangkan waktu ke rumah sakit, pengennya dapat solusi, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri bahan untuk itu. Maka sebelumnya ada kewajiban moral kita untuk mengisi diri kita dengan bahan yang besok akan kita. Ya. Berarti sudah ada juga yang mengingatkan ya dok ya, bahwasanya besok dokter akan ketemu dengan ini, dan ketemu dengan ini, seperti itu ya dok ya? Iya, zaman sekarang tinggal bilang aja Gemini, besok ada pertemuan ini. Jadwal. Dia langsung masukkan ke ini kan jadwal kan. Benar dok. Ternyata untuk mempersiapkan hari esok pun seorang direktur juga tetap seperti itu ya dokter kan. Kami kan mahasiswa, misalkan besok ada presentasi, malamnya juga kita harus persiapkan. Benar. Iya, presentasi apalagi loh. Iya dokter. Yang kira-kira ditanya kita harus siapkan juga. Benar. Iya. Oke nih dokter. Nah, tadi kan kita sudah membahas dokter ini adalah seorang direktur rumah sakit. Kita juga udah tahu kan tadi di perkenalan Pasti juga udah dong. disebutkan bahwasanya dokter ini adalah direktur di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Nah, dokter, misalkan ya dokter, posisinya itu kita balikkan nih. Dokter ini adalah orang yang bukan berkecimpung di dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit. Nah, kira-kira profesi apa yang akan dokter pilih? Atau nih dok, misalkan waktu kecil ada nih cita-cita yang nggak terwujud, kayak saya misalkan kecil pengen jadi polwan, besar malah jadi tenaga kesehatan. Kira-kira dokter ada nggak gitu dokter? Nggak ada. Saya sebetulnya masuk kedokteran tuh pilihan kedua dulu. Oh, dokter. Pilihan pertamanya pengen masuk teknik kimia. Oh. Ternyata teknik kimia nilai saya nggak sampai, masuknya ke kedokteran. Tentunya sangat tinggi ya. Soalnya Kedokterannya. kedokterannya yang Iya. lulus ya. Aduh. Bisa jadi itu pun diarahkan ya di atasan. Iya. Oh iya, benar. Betul. Kembali ke jalan takdir ya dok Iya. ya. Takdir membawa dokter ke sini. Oke dok, satu pertanyaan yang lagi dok, yang ringan nih dok. Karena tadi dokter sebagai direktur di Rumah Sakit Grand Med nih dok, kami mau minta dong dok, satu kalimat yang mau dokter ucapkan kalau mendengar kalimat ini dok, Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Apa nih kira-kira dok? Moto kami, Oh, moto kami. Motonya. Kira-kira apa ini dok, motonya dok? berupaya memberikan yang terbaik. Oh, berupaya memberikan yang terbaik. Karena memang harus yang terbaik, bukan Iya. hanya baik pastinya ya kan. Pasti terbaik. Iya. Yang terbaik yang kita punya ya. Iya benar dok. Oke nih teman-teman, jadi kita kan sudah tahu nih bagaimana cara dokter menjaga kesehatannya, menjaga keseimbangannya di tengah-tengah kesibukannya. Nah kita kan nggak sendirian nih, kita kan juga didampingi sama ibu nih, Benar ibu sekali. dosen kami nih. Pindah mau tanya-tanya nih sama ibu, bu. Ini kan udah masuk semester genap nih kan bu. Pasti kan ibu ada kesibukan selain mengajar, ada membimbing, terus juga ada menguji gitu kan. Gimana sih bu tips ala ibu jaga kesehatan di tengah-tengah kepadatan ibu juga?
Oke, baik. Kalau saya sih sebetulnya sama sih, saya suka juga jalan. Tapi karena memang waktunya yang mepet kan, pagi jam 8 gitu. Terus sore juga. Cuman kalau sore ini dari jam 5 sampai jam 6 aja bisanya, karena kan kita maghrib sholat gitu Benar-benar. ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Terus juga menjaga apa yang dikonsumsi aja Oh, gitu, iya. kayak vitamin, minum vitamin gitu. Cuma beratnya itu ya pada saat setelah ngajar muji, Iya, muji itu kan ujian ya. kita bukan cuma duduk baca proposal, tapi kan kita tanyakan, terus kita arahkan gitu ya dok. Terus itu aja sih sebetulnya. Jadi sama ya ternyata teman-teman. Tapi yang membedakan ini adalah ibu dosen kami ini lebih menjaga kesehatan itu selain jalan juga minum vitamin. Iya. Oke. Tadi kita sudah bincang-bincang santai oleh narasumber kita dan pastinya dengan dosen pendamping kami. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti nih Ki, Iya, tentang benar apa sekali. saja SDM kompeten yang ada di rumah sakit. Nah, jadi dari cerita dokter yang sudah dapat kita ambil tadi, bahwasannya menjadi seorang tenaga administrasi rumah sakit itu bukan hanya semata-mata tahu manajemen, tetapi juga harus bisa seimbang antara kesehatan diri dan pastinya kinerja kita di rumah sakit begitu. Oke, Ki, boleh dipandu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Oke, tadi karena di akhir sesi pertanyaan yang ringan, sebenarnya udah ada langkah untuk menuju ke agak yang berat. Pertanyaan Karena kan berat. tadi ada pertanyaannya satu kalimat yang menggambarkan rumah sakit Grand Med. Nah, tadi dokter itu menyampaikan adalah moto memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu ya kan, Dok ya. Jadi, Dok, kami mau tahu nih, Dok, secara singkat profil daripada dan layanan unggulan di rumah sakit Grand Med Lubuk Pakam hingga menghasilkan moto yang menyampaikan memberikan pelayanan yang terbaik, Dok. Ya, Rumah Sakit Grand Med itu mulai beroperasionalnya Desember 2009. Berarti 2009 sekarang berapa tahun? 16 atau 17 ya? Sekitar 16 tahun. Iya. Nah, awalnya kami itu hanya 100 bed, tempat tidurnya hanya 100. Terus karyawannya waktu itu separuh diambil dari rumah sakit Sembiring. Jadi eksodus istilahnya, dari sini ke sana, separuh lagi direkrut kemudian. Nah, jadilah rumah sakit Grand Med beroperasional. Waktu itu letaknya di tepi jalan lintas Sumatera, maka waktu itu kita berpikir bahwa pasti banyak kecelakaan. Kami menyiapkan diri untuk menjadi trauma center. Terus kasus terbanyak karena waktu itu di rumah sakit Sembiring tahun 2009 itu kasus maternal neonatal banyak, kelahiran, kemudian ibu hamil. Maka di sana waktu itu pun memfokuskan di situ, jadi trauma center dan maternal neonatal. Terus lama-lama semua rumah sakit yang di sana itu di tepi jalan lintas ada rumah sakit ini apa namanya Melati, ada rumah yang di Perbaungan, yang di Kampung Pon juga ada rumah sakit Melati. Terus yang di tepi-tepi jalan itu trauma center semua. Berarti kan rumah sakit harus membuat yang spesifik. Maka akhirnya kami mengarah kepada jantung, kanker, dan operasi minimal invasif. Itu sampai sekarang. Nah, untuk kanker contohnya 3 moda penyembuhan untuk kanker itu bedah, kemudian kemoterapi dan radioterapi kami sudah ada. Terus untuk jantung kita sudah ada yang masang ini stent, apa namanya cincin jantung. Itu termasuk yang terbanyak lah di tempat kita setelah ada Malik ya. Terus kita lagi berusaha supaya diizinkan oleh BPJS untuk membuka bedah jantung. Nah, karena begini, tidak semua masalah penyakit jantung itu bisa diatasi dengan pasang cincin. Ada yang berat-berat harus dioperasi. Nah, operasi itu kalau kita membayar sendiri ratusan juta. Tetapi kalau BPJS membolehkan, kan pasien-pasien yang tidak mampu, pasien-pasien yang menengah ekonominya itu sanggup juga untuk dilakukan operasi. Dulu sebelum ada BPJS ada istilah sadikin. Sakit sedikit jadi miskin. Iya. Kirain ada program atau enggak? Kok saya tadi mikirnya ada program dari Kemenkes. Juga nggak pernah Zaman dengar. dulu ada istilah itu. Jadi misalnya gini, ada operasi jantung itu kan di atas 100 juta. Nah, kalau misalnya ekonomi kita menengah, pasti setelah itu jadi miskin, hutang kemana-mana. Jual yang ada, jual aset. Betul. Nah, itu harapan kita. Kalau dibolehkan kita oleh BPJS membuka layanan itu, maka mudah-mudahan banyak yang bisa kita tolong. Terus
Satu lagi yang tadi belum saya sampaikan, yang pembedahan minimal invasif. Dulu kalau kita misalnya laki-laki di atas 40 tahun itu banyak yang kena prostat. Iya. Statistiknya menarik. Di atas 40 tahun 40%, di atas 50 tahun 50%, di atas 80 tahun 80%. Lebih tinggi. Iya. Ya, jadi saking lazimnya dia tidak dianggap penyakit yang berbahaya lagi. Tapi dulu itu harus dibuka, dibedah. Diambil prostatnya, dikeluarkan, ditutup lagi. Nah, zaman sekarang sudah minimal invasif, minimal kecil lukanya, tidak terlalu invasif, jadi lewat kateter aja bisa. Di ujung kateter itu ada kameranya, ada alat pisaunya, ada lasernya untuk mengerok prostat itu sehingga tidak lagi menyumbat jalan kencing. Itu minimal invasif. Terus dulu kalau ada operasi sinusitis, di sini ada sinus, di sini ada sinus, itu penuh dengan pus misalnya, membukanya itu harus dibor. Sekarang kita dengan minimal invasif itu ada namanya FAST. Operasi FAST itu memasukkan tadi kateter yang ada kameranya, ada itu ke dalam sini. Terus dicari lubang-lubang yang menuju ke sinus itu, disedot semua itunya, dibersihkan. Nah, jadi cepat sembuh dibanding dengan yang dulu. Yang harus dibedah ya, Dok? Yang harus dibedah. Nah, banyak sekali kayak laparoskopi kita juga udah punya. Kalau dulu untuk membuka usus buntu itu harus disayat dulu, sekarang tinggal dibuat 3 lubang. Oh, sudah bisa dilubangin, Dok? Iya, 1 lubang kamera, 1 lubang untuk memasukkan gas supaya perutnya ngembang, nampak semua, 1 lagi untuk alat-alatnya, memotong usus buntunya, ditarik, termasuk kantong empedu kalau ini bermasalah. Nah, itu yang lagi kami kembangkan, dan akibatnya kalau dulu kita hanya melayani sekitar wilayah Lubuk Pakam, jadinya karena kita mempunyai sesuatu yang rumah sakit lain yang tadi sama dengan kita, itu sekarang sudah berkembang berbeda, tidak lagi hanya Lubuk Pakam dan sekitarnya, sampai di Labuan Batu, sampai di Bagan Batu, yang Pekanbaru pun ada yang ke tempat kita. Itu semua karena kebetulan secara akses kita dimudahkan. Iya, karena Iya, depan di benar-benar. jalan raya Iya, ya, Dok? persis di jalan Jalan lintas raya. Sumatera, di dekat kita ada gerbang Oh, tol. Iya, benar. Pasien radioterapi kita sekarang secara signifikan banyak yang dari Aceh. Karena Aceh itu, lintas provinsi. iya, begitu masuk Pangkalan Berandan, dia nggak keluar tol lagi, Iya. langsung keluar di Grand Med. Bahkan lebih cepat pun ngaksesnya daripada yang di Medan. Iya, benar, Dok. Iya, itulah harapan kita. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa dibantu oleh rumah sakit kita kesembuhan. Oke, wah, penjelasannya tadi ngomongnya singkat tapi panjang gitu kan. Tapi secara tidak langsung tanpa harus menjelaskan lagi seperti mutu yang disampaikan oleh dokter adalah memberikan pelayanan terbaik. Dari penjelasan dokter saja kita udah tahu dari mulai berdirinya pada tahun 2009 yang hanya ada 100 bed. 100 bed Sekarang udah 400. sampai udah 400 Sudah menyatakan bahwasannya memberikan pelayanan yang terbaik. Setiap harinya selalu dievaluasi, bahkan tadi sudah dilihat juga angka statistiknya menarik untuk diadakan gitu ya kan, Dok. Jadi benarlah adanya motonya memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi pelayanan terbaik itu sudah dijalankan, diterapkan, dan bisa Benar. terus dievaluasi terus menerus. Nah, dokter, kita kan sudah membahas sedikit profil tentang Rumah Sakit Grand Med Pakam. Kebetulan kami juga dinas di sana kan, dokter. Iya. Nah, kami langsung pengen tahu nih, Dok, sebenarnya nih, Dok, peran bagaimana sih program studi administrasi rumah sakit ini tuh untuk menggerakkan rumah sakit, terkhusus kan, dokter, sekarang kan sudah ada namanya rumah sakit modern di era digital seperti sekarang ini. Sebenarnya bagaimana peran program studi administrasi rumah sakit ini kan, Dok? Karena kan masih banyak sebenarnya orang-orang di luar sana yang belum tahu prodi ARS ini mau kemana dan bagaimana gitu, Dok. Iya. Kalau menurut saya memudahkan ceritanya begini. Dulu yang sekarang ARS itu adalah bagian dari SKM. Sehingga posisi-posisi yang dulu bekerja di rumah sakit untuk administrasi rumah sakit itu banyak diisi oleh lulusan SKM. Nah, ternyata SKM itu kan luas sebetulnya. Bisa sampai kesehatan lingkungan, Benar. bisa sampai kesehatan kerja. Nah, dia luas sekali. Sementara salah satu di antaranya adalah administrasi rumah sakit. Nah, sekarang ketika administrasi rumah sakit berdiri sendiri sebagai sebuah prodi, maka kami berharap lulusannya akan lebih berfokus di situ dan lebih dalam bisa mempunyai pengetahuan serta skill di situ. Nah, karena administrasi rumah sakit ini
sangat penting, mengingat bisnis rumah sakit itu unik sekali. Yang dihadapinya bermacam-macam, stakeholdernya pun macam-macam, tetapi ininya tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Contoh, kalau misalnya administrasi di rumah sakit itu dia harus ngerti komputer sama dengan yang lain, tetapi dia harus tahu kerahasiaan medis, ya kan? Nggak semua administrasi dari tempat lain ngerti tentang itu, padahal itu paling bahaya. Karena pernah ada cerita di dalam lift, seorang dokter ketemu dengan koleganya dokter yang lain, di situ ada keluarga pasien. Terus dokter ini tanya, bagaimana pasien yang ini? Dijawab di situ, kebetulan keluarganya yang satu lift itu. Nah, keluarganya tahu bahwa dokter yang satu yang nanya ini nggak merawat pasien yang itu. Tapi dokter ini menceritakan kondisi pasien ini kepada dokter yang ini. Dia menuntut waktu itu dan menang. Iya, benar. Karena menyebarluaskan Iya, informasi ini, kerahasiaan medis yang punya pasien. Bahkan saking rahasianya, apabila seorang suami atau istri terkena HIV atau AIDS misalnya, kemudian dia berpesan kepada rumah sakit, saya tidak ingin pasangan saya, kalau dia suami berarti istri, kalau dia istri berarti suami, tahu bahwa saya menderita ini, rumah sakit harus ikut. Harus merahasiakan itu. Harus merahasiakan itu. Bagaimana caranya? Nah, hal-hal yang seperti itu tidak bisa diisi oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang rumah sakit. Bisnisnya sangat unik. Itu salah satu hal. Masih banyak yang lain lagi. Ya kan? Ya dokter. Jadi administrasi rumah sakit ini memiliki penciri sendiri ya dokter. Penciri Mereka sendiri. paham tentang seluk-beluk yang ada di rumah Betul. sakit. Harus paham segala-galanya yang ada di rumah sakit. Ya, orientasinya nggak perlu selama kalau dia tidak punya bekal pengetahuan tentang administrasi rumah sakit. Oke dok, tadi sempat sih dok saya ada terpikir nih Vin, di luar daripada skrip yang sudah kita mau persiapkan. Gara-gara pembahasan ini kan dok, karena administrasi rumah sakit ini kita tidak hanya berfokus pada paham komputer, bahkan tadi seperti dokter bilang kita harus bisa menjaga kerahasiaan namanya medis Salah gitu ya kan. ya, betul. Menurut dokter apa sih dok yang lagi menjadi keunggulan dari administrasi rumah sakit selain daripada menjaga kerahasiaan dan paham tentang komputer? Pembiayaan kesehatan. Pembiayaan Iya, kesehatan. itu nomor satu. Kenapa? Bagi rumah sakit kami, 95% pasien itu adalah pasien JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan. Nah, maka kalau kita tidak paham mengenai sistem pembiayaan JKN, bisa jadi nggak terbayar. Contoh, pasien datang masuk, kemudian dia bukan emergensi, penyakitnya misalnya penyakit prostat yang tadi kita ceritakan, kan nggak emergensi. Nah, masuk ke rumah sakit kita terima begitu saja, kita operasi, pulang, semua merasa senang. Ternyata dia datang bukan atas rujukan fasilitas kesehatan lainnya. Nah, itu bisa jadi nggak bisa kita klaim. Oh, karena tidak sesuai aturan ya? Tidak sesuai aturan, maka pembiayaan kesehatan sangat penting di situ. Bagaimana sistem rujukan? Kalau tidak emergensi maka harus datang dulu ke vaskes primer namanya. Nanti vaskes primer dirujuk ke rumah sakit kelas C atau D. Dari situ baru dirujuk ke rumah sakit kita kelas B. Nah, kalau itu nggak paham, maunya menolong tapi bisa jadi mau untung tapi buntung. Iya. Iya kan? Biaya buntung. Iya. Maka pembiayaan kesehatan perlu dipahami. Dan itu juga sudah menjadi concern dari prodi kita kan. Dibekali tentang pembiayaan kesehatan. Oke, berarti pertanyaan yang sama juga ya dok, terkait memang dengan ARS nih dok. Kira-kira menurut dokter sendiri nih dok, bagaimana peluang kerja lulusan di program administrasi rumah sakit saat ini dok? Lebih bagus sih, karena begini, rumah sakit tidak mungkin meminta pegawai-pegawai yang lama yang dulu alumni SKM itu untuk dikeluarkan kan. Itu lulusan kita juga. Iya dokter. Nah, kan sudah menjadi rahasia umum bahwa yang kerja di Medistra, Grand Med itu rata-rata lulusan Medistra atau Delisada. Tapi yayasan tidak melarang apabila para alumni yang kemudian bekerja di rumah sakit Grand Med itu mendapat kesempatan yang lebih bagus lagi. Sehingga kalau orang lain melihat bahwa turnover pegawai di rumah sakit Grand Med itu tinggi, dari yayasan yang mempunyai rumah sakit dan mempunyai institut kesehatan berpandangan lain. Coba cek dulu kemana dia setelah dari rumah sakit Grand Med. Ya kalau dia ke Jepang, dia ke luar negeri, ke rumah sakit di Jakarta yang bagus,
itu berarti peningkatan bagi dia, ya kan? Nah, ketika ini mendapat pekerjaan yang lebih bagus, posisi yang lebih bagus, ini kan pasti diperlukan pengganti. Nah, disitulah sebetulnya kompetensi administrasi rumah sakit itu sebetulnya lebih tinggi daripada kompetensi yang dulu kita belum punya. Dulu masih diisi oleh lulusan kita yang sarjana kesehatan masyarakat. Karena istilahnya hampir siap pakai lah kalau ARS ini. Ya. Banyak juga dinas-dinas ke rumah sakit ya. Iya. Sudah dipersiapkan pastinya ya, Dok. Magang juga. Pastinya sebenarnya kehidupan di dunia ini pastinya adanya upgrade ya, Dok. Makanya tidak mungkin administrasi ini ada prodi baru, bahwasanya akan ada nih gebrakan baru seperti itu ya, Dok ya. Makanya bukan memaksa juga akan prodi lama itu, dan bukan menutup kemungkinan untuk menutup juga ya kan, Dok. Pastinya tetap di-upgrade, Berjalan sama-sama. iya, berjalan sama-sama. Jadi kita mengikuti ranah kehidupan gitu ya kan. Betul. Seperti itu, Dok. Tapi prodi lama kan tetap ada juga yang nggak mungkin tergantikan. Iya, benar, Dok. Contoh kalau dia K3 RS kan masih domain orang itu. Iya. Iya. Kalau misalnya sanitarian, kesling itu kan masih domain orang itu. ARS mungkin nggak bisa menggantikan kesling. Iya. Oh iya, benar. Jadi ada beberapa yang memang khusus mereka lah di sana. Betul. Ada bagiannya masing-masing ya, Iya. Dokter. Oke, Dokter. Nah, kami kan kebetulan sudah semester 6 nih, Dok. Sudah setahun depan insya Allah bakalan lulus. Nah, jadi nih Dokter, 7 semester itu? 8 semester, Dok. Nah, untuk kompetensi apa sebenarnya yang harus kami persiapkan, Dok, ketika nanti rekrutmen seleksi? Apakah seperti penciri tadi kami, Dok, kami kan juga kebetulan belajar tentang asuransi, Benar. JKN, kemudian sistem ya, klaim, pembiayaan kemudian kesehatan, pembiayaan ya. kesehatan, ekonomi bisnis rumah sakit juga kami pelajari, dan juga akreditasi. Nah, itu Dokter. Nah, kira-kira apakah itu menjadi pembeda atau menjadi keunggulan kami, atau tetap harus ada lagi yang kami persiapkan, Dokter? Sekarang sebagaimana tadi case ya, dia menjadi putri apa? Putri ekowisata. Ekowisata. Sekarang ini kan medical tourism, Iya. health tourism itu menjadi pembeda. Kalau dulu orang itu hanya cari kesehatannya, sekarang kalau bisa kesehatannya sambil wisata. Iya, benar. Iya kan? Benar. Nah, itu salah satu syarat yang paling utama itu adalah manners. Manners, bagaimana kita bersikap, itu perlu kita kita tingkatkan. Nah, karena kadang-kadang ada tingkat-tingkatnya ya. Bagi kita misalnya nomor 1 kerja, sehingga kadang-kadang saya lihat perawat yang dulu belum memperoleh banyak pengetahuan ataupun bekal tentang manners, dia bekerja betul memang. Pada waktu pasien datang dia itu mengisi rekam medis, tetapi akibatnya mannersnya, contoh dia harus menghadap pasien itu, kalau pasien itu berdiri kita ikut berdiri, kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu. Nah, itu kadang lupa, padahal niatnya bagus, dia mau bekerja sepenuh hati. Nah, tapi cara-cara seperti ini membuat orang menjadi loyal terhadap rumah sakit. Oh, kalau di sana kita diperhatikan. Benar. Padahal sebelumnya diperhatikan juga, cuma caranya beda. Nah, itu nampaknya yang perlu terus dikembangkan, sehingga nanti marketingnya itu bukan hanya kita menyampaikan ke masyarakat, kami punya ini, tapi pasien kita yang keluar dari rumah sakit, dia yang jadi marketing kita. Kalau sakit datanglah lagi ke GrandMed, kalau sakit datanglah lagi ke rumah sakit Sembiring. Kenapa? Karena di sana kita betul-betul diperhatikan, karena di sana kita dilayani dengan baik. Jadi pernah ada cerita, di sini banyak etnis. Nah, sebagian perawat kami ada yang etnis Toba, ada Jawa, ada Karo. Nah, ada ibu yang sakit ini orang Simalungun, halus dia, ya kan? Nah, kemudian perawat kita menjelaskan sesuai dengan aturan yang jelas sejelas-jelasnya, jangan sampai pasien itu salah mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi anaknya melihat, kok marah-marah sama ibuku? Oh, karena beda kebiasaan, maka harus kita peka terhadap ini. Yang kita hadapi ini pasiennya orang mana, itu perlu juga.
Jadi dokter ternyata bukan hanya kita dibekali oleh ilmu Ya, pendidikan, hospitality penting. tetapi juga harus personal branding kita ya dokter, Betul, supaya ya. bagaimana kita meningkatkan value kita. Kalau di rumah sakit namanya kita memberikan service excellent ya dok, pelayanan Iya, prima. Bagaimana cara kita menyikapkan diri kita kepada pasien, sesama staf juga gitu. Kita Betul. merangkul mereka, menghargai mereka, dan pastinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk Iya, mereka. apalagi pasien loh. Iya, dok. Pasien itu ibaratnya kita baik kurang baik, cepat kurang cepat. Kenapa? Ada teori namanya teori perception of illness, persepsi sakit. Jadi bagi kita yang terbiasa tiap hari menghadapi orang sakit, ada yang meninggal, itu beda dengan mereka yang mengalami keluarganya sakit. Iya dok. Bagi mereka kadang-kadang misalnya kita datang ke memenuhi panggilannya telat sedikit saja, itu sudah merasa ya ini semua memburuk, nggak cepat sembuh karena dia telat datangnya. Padahal kita melihat banyak pasien yang lebih parah dari itu. Iya. Kemudian banyak juga yang seperti itu besok sembuhnya. Iya. Nah, jadi perception of illness-nya itu beda antara kita sebagai ini pemberi pelayanan kesehatan dengan orang yang sakit. Itu pentingnya manners dan hospitality tadi. Ternyata memang harus di diri kita sendiri dulu dibentuk ya dokter. Betul. Baru ke yang lain-lain. Oke nih. Seputar tentang bagaimana cara kita membentuk diri kita sendiri. Sedikit cerita ya dokter. Untuk bekal di ilmu pendidikan sendiri dokter, khususnya di prodi ARS ini dokter, kami kurang lebih mempelajari sekitar kurang lebih 10 SKS ya Bu, tentang akreditasi, kemudian tentang sistem BPJS. Boleh tolong dijelaskan Bu itu gimana? Pembiayaan, Iya, ya Bu. banyak. Sebetulnya di ARS ini kan dok, dia bukan hanya melihat dari segi apa itu rumah sakit, dari segi apa itu SDM, tapi dari semuanya, termasuk salah satu mata kuliah itu akreditasi rumah sakit gitu kan dok. Jadi dia lebih spesifik mengenai apa-apa saja indikator penilaian, standar-standar yang harus ada di rumah sakit sehingga rumah sakit itu bisa kita katakan berkualitas. Dan salah satu mata kuliah yang menarik lagi menurut saya selama saya menjadi dosen ataupun dulu saya belajar ARS, kebetulan saya dok S1 administrasi rumah sakit. Cuman di tempat saya dulu dok, dia itu ada peminatan. Jadi kami itu ada peminatannya itu asuransi dan reka medis. Kebetulan saya peminatan reka medis gitu. Dan sekarang saya beberapa mata kuliah yang saya jalani gitu selama menjadi dosen, ada satu mata kuliah itu namanya manajemen komplain. Itu sampai sekarang saya suka sekali gitu membahas ke mahasiswa bagaimana caranya gitu agar menghadapi bagaimana komplain dari pasien, komplain dari keluarga pasien pun gitu. Itu yang sangat menarik menurut saya. Terus akreditasi yang memang kita lihat ya nggak semua prodi di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu mendalami yang namanya akreditasi. Jadi menurut dokter dok, gimana kira-kira kalau akreditasi rumah sakit ini dok? Ya kalau kita bilang ke mahasiswa kan kita bicaranya teori gitu kan dok, indikator ini. Jadi kalau misalnya di rumah sakit sendiri dok, gimana sebetulnya perjalanan akreditasi rumah sakit ini dok? Iya, akreditasi rumah sakit itu persyaratan Kemenkes. Ya kan? Banyak yang dikaitkan dengan akreditasi. Contoh, perjanjian kerjasama dengan BPJS pun hanya boleh diperpanjang kalau akreditasinya masih hidup. Iya. Saat itu akreditasi mati, habis expired, maka hari itu juga putus perjanjian kerjasama. Ini maka sangat penting. Dan tepat sekali pemerintah meletakkan akreditasi sebagai syarat utama. Karena kalau kita menuruti kaidah-kaidah standar-standar akreditasi itu Bu, pasti rumah sakit kita menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan. Cuma masalah di akreditasi itu sekarang kan gini. Dulu hanya satu institusi yang boleh melakukan akreditasi, KAS, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Sekarang ada lebih dari 5 atau 6. Nah, kadang-kadang ini menyebabkan satu lembaga akreditasi yang dulu nggak lagi semena-mena. Tapi di sisi lain terjadi persaingan antar mereka, termasuk memperebutkan rumah sakit yang berafiliasi dengan mereka akreditasinya. Contoh, kalau dulu 2000 rumah sakit di Indonesia ini hanya KAS, dia nggak sanggup. Sekarang dengan ada 5 atau 6 lembaga akreditasi jadi sanggup. Tapi akibatnya begini, ya kalau aku nanti nggak lulus paripurna di KAS, aku milih yang ini supaya bisa paripurna.
Nah, setelah dia nggak paripurna, dia jumpai lembaga akreditasi ini bilang, bisa nggak kami paripurna? Kalau kami bisa kalian jamin paripurna, selanjutnya kami akan ke kalian, nggak ke Kars lagi. Nah, akhirnya di satu sisi Kars pun melihat seperti ini loh, jangan-jangan nanti jadi sedikit ini yang meminta akreditasinya ke Kars, lebih banyak ke yang lain. Mereka pun jadi ada misi tambahan supaya orang tidak lari ke sana. Maka kalau dulu mereka sangat strict, sangat ketat, kalau misalnya standar 1 itu harus begini, standar misalnya HPK, hak pasien dan keluarga itu harus begini, kalau nggak gini kalian nggak bisa paripurna, dia diturunkan juga. Diturunkan grade. Diturunkan. Karena kan dok, akreditasi rumah sakit ini karena dia paripurna untuk saat ini, nanti kan nggak terjamin nanti dia paripurna juga gitu kan dok. Kemenkes pun lucu. Barusan ada ketentuan baru bahwa Google Review Rating. Benar. Rumah sakit yang paripurna kalau Google Review Ratingnya di bawah 4,5 dia turun. Iya, itu sangat berpengaruh ya dok. Sangat berpengaruh. Padahal ini ada bias lapangan. Samplingnya bias. Di mana biasnya? Rata-rata orang yang puas berobat di rumah sakit dia nggak mau mereview. Iya, gitu dok. Tapi kalau dia tidak puas pasti ditumpahkan langsung reviewnya di situ. review. Nah, sehingga jarang rumah sakit yang bisa mencapai 4,5 sebetulnya. Ya, tidak jaminan sekali sih. Akibatnya terjadi. Nah, di situ yang disorot ada apa? Satpamnya meminta HP dari pasien yang komplain tadi, kemudian satpam itu yang memasukkan Google review-nya bintang 5 dengan dimasukkan di situ kalimat-kalimat yang menarik, puas dengan pelayanannya, dengan ininya, bukan pasien itu sendiri. Itu sudah menjadi standar operating prosedur di rumah sakit supaya mengejar 4,5 tadi. Tujuannya baik, harapannya baik, tapi yang terjadi di lapangan penyimpangan. Iya, benar. Ya kan? Nah, itu jadi muncul karena kebetulan jadi masalah berita nasional. Bayi yang tertukar. Iya, benar sekali. Itu jadi akreditasi bagus kalau diikuti, tetapi bagaimanapun harus kita lihat pelaksanaannya di lapangan. Iya. Oke, sangat menarik sekali pastinya ya dok. Waduh, ini pembahasannya sangat membuka wawasan lagi dan lagi. Ya. Sampai, waduh. Oh, satu masalah lagi perlu saya buka di sini, ada yang fakta yang lucu. Pengiriman data ke Satu Sehat, pernah dengar? Iya, Satu Sehat. Oh iya. Karena diharapkan oleh Kementerian Kesehatan semua rumah sakit itu rekam medis elektroniknya terhubung langsung ke Satu Sehat. Nah, rumah sakit kami termasuk salah satu yang jadi korban. Kenapa? Karena ada 6 pelayanan. Kalau 6 pelayanan ini semua sudah terkonek ke Satu Sehat 100%. Kalau satu nggak terkonek itu menjadi 83,3. Nah, skor rumah sakit kami 83,3. Karena radiologi belum terkonek. Jadi kalau ada ronsen itu harapan Kemenkes langsung masuk ke Kemenkes Satu Sehat. Nah, itu berat karena bukan JPEG dan bukan PNG lagi, DICOM. Sudah di atasnya. Di atasnya. Kalau JPG paling yang bagus kan 3 mega. Kalau DICOM itu bisa ratusan mega. Berat ya. Nah, ternyata kabar ini sudah tersebar di yang menggunakan sistem informasi rumah sakit SIMGUS yang punyanya Kemenkes. Jadi mereka yang kerjasama dengan SIMGUS itu dibisiki, oke, itu yang diminta pemerintah itu bisa kalian akali. Kirimkan saja secara manual 1 atau 2 gambar apapun itu, nanti masuk dalam server Kemenkes, itu sudah dianggap kalian ngirim dan sudah connect. Nah, akibatnya apa? Banyak rumah sakit yang sebetulnya nggak punya sama sekali itu, jadi bisa dianggap memenuhi syarat karena hanya dengan mengirimkan 1 atau 2 gambar. Walaupun nanti kalau dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya baru ketahuan, oh ternyata nggak terkonek. Tidak sesuai. Sebetulnya. Nah, jadi ada kecurigaan di kalangan para programmer bahwa pemerintah pengen menjual SIMGUS. SIMGUS itu kepemilikannya kalau nggak salah sudah menjadi milik Kemenkes. Dulu yang menciptakan rumah sakit
Wahidin dari Makassar. Dulu yang menciptakan, tapi sudah diambil alih Kemenkes. Nah, ketika beberapa rumah sakit kami hubungi, terutama yang tidak menggunakan SIMGOS itu ada 2, yang model yang biasa dan premium ini berbayar. Nah, SIMGOS ini dikatakan sudah sangat sempurna koneksinya dengan Satu Sehat. Nah, jadi banyak rumah sakit yang pengen jalan pintas supaya tidak terkena sanksi seperti tadi, dia memilih kerjasama dengan SIMGOS. Tetapi di dalam rumah sakitnya hubungan antar laboratorium, radiologi, rekam medis, kemudian perawatan itu tidak sebagus yang koneksi dengan Satu Sehat ini. Nah, berbeda dengan rata-rata yang dipilih oleh rumah sakit, di mana koneksi di dalam itu kuat, tapi mungkin 1-2 koneksi ke Satu Sehat lemah. Lebih mengutamakan itu karena untuk operasional penting itu. Nah, jadi ada tuduhan dalam tanda kutip bahwa ini jangan-jangan pemerintah mau jual SIMGOS ini supaya rumah sakit beli karena koneksinya dengan Satu Sehat bagus, walaupun hasilnya istilahnya di dalam itu belum semaksimal rata-rata yang diharapkan rumah sakit. Itu 2 ini. Itu pemahaman yang sangat jarang pastinya kita dapat ya. Bahkan ini pertama kali untuk kita dengar ya, Vin, di luar perkuliahan ya Bu ya. Bahkan kita mendapat ilmu yang baru. Nanti kata-kata SIMGOS sama rumah sakit itu dihilangin aja. Karena nanti kalau tampil di podcast bisa jadi ini sensitif ya, Dok. Sensitif, iya. Oke, Dok. Berbicara tentang kelanjutan yang dari tadi yang sudah dokter Akreditasi sampaikan ya. gitu ya kan, Dok. Nah, ini Dok yang menjadi ranahnya semua orang. Namanya adalah perkembangan digital, yang mana kita sudah tahu adanya AI. Jangankan petinggi, kami sebagai mahasiswa, mungkin anak-anak sekolah juga, siapa sih yang tidak mengenal AI gitu ya kan, Dok? Semua sudah banyak sekali yang menggunakan ranahnya AI. Apalagi perkembangan daripada zaman ini, Dok. Menurut dokter sendiri nih, Dok, bagaimana nih, Dok, sejalan dengan program studi administrasi rumah sakit dengan perkembangan digitalisasi yang ada saat ini, Dok? Apakah itu menjadi tempatnya peningkatan daripada program itu sendiri, atau malah menjadi penurunan, atau malah menjadi kayaknya Prodiaras tidak terlalu penting karena sudah ada digital, sudah ada perkembangan zaman yang sudah semua orang pasti bisa pakai kan, Dok? Semua orang juga sudah bisa pergunakan akan hal itu, tidak mesti harus ARS, bahkan di luar daripada itu pun bisa. Kira-kira menurut dokter gimana? AI itu menarik, hampir semua sekarang mengarah ke AI, ya kan. Tapi tetap juga dulu ada istilah zaman saya kuliah yang AI, kemudian laptop yang bagus, tablet yang canggih, itu semua kan senjata kita untuk, atau perbekalan kita untuk mencapai tujuan. Nah, yang paling penting kalau zaman dulu itu tetap disebut man behind the gun. Ini walaupun woman, tapi man behind the gun ini masuk dalam itu juga. Ya. Nah, contoh saja yang sederhana begini. Kalau kita mau minta AI membuatkan PowerPoint tentang ini, maka bisa jadi topik yang diberikan Bu Lina itu satu, tapi PowerPoint-nya tiap mahasiswa itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena oranglah yang harus ngasih batasan. Makin tajam atau tidak ini bahasan yang dibuat PowerPoint, yang dibuat AI tadi, tergantung kita yang arahkan kan. Nah, kalau kita kasih konteks ini mata kuliah ini, kemudian harapannya ini nanti yang diinikan, yang ditonjolkan. Terakhir kita kasih ini rambu-rambu. Dosennya ini benci kalau kita pakai AI gitu ya. Jadi jangan terlalu canggih kali, nanti nampak kali AI. Dia tahu nanti hasilnya beda. Iya kan? Menggunakan bahasa manusia. Gitu. Langsung Bahasa sederhana ya. Yang berpikir ini kan manusia. Yang mengarahkan. Maka jangan dengan adanya AI terus kita menggantungkan semuanya, tapi kita yang memikirkan output apa yang kita inginkan itu kita berikan kepada dia. Berarti kita lah yang mengelola si AI itu ya, Dok? Iya. Dan selalu ini memahami ini potensi AI itu suatu saat bisa menjadi ini juga pisau bermata dua. Saya ingat kemarin, saya lupa namanya, tapi ada AI yang dihukum oleh Donald Trump karena pada waktu mau menyerang Iran,
dia tidak mau AI-nya dipakai untuk penentuan lokasi-lokasi yang akan dibombardir. Nah, saya lupa namanya. Tapi itu dianggap sebagai yang paling canggih saat ini. Sehingga tidak dikeluarkan ke publik, hanya ke perusahaan-perusahaan seperti Nvidia yang besar-besar, Google. Walaupun Google punya Gemini, tapi dia pakai itu juga. Coba nanti cari. Karena dia punya tendensi untuk keluar dari batasan yang diinikan, yang diberikan. Tadi kita kan masih batasan, buatkan PowerPoint begini. Nah, yang itu dia selalu keluar. Sampai terakhir programmernya itu kan meletakkan dia di dalam sandbox namanya. Sandbox itu di dalam lingkungan yang tidak terkoneksi ke internet. Nah, pas mau keluar maintenance dia tantang itu. Coba kau keluar dari sini sandbox. Nah, bahayanya kalau dia masuk ke internet, dia kan bisa melakukan sesuatu yang tidak kita kontrol sebelumnya. Nah, pas selesai maintenance dia terkejut bukan main. Rupanya dia dapat email dari AI-nya yang sudah berhasil keluar dari sandbox. Iya, berarti kan potensi seperti itu suatu saat harus diperhitungkan. Kemudian juga AI ini kan ada namanya fail-safe. Fail-safe itu kalau dia tidak memenuhi yang kita inginkan bisa kita matikan. Kill switch namanya juga ya, kita pencet kill switch itu mati dia. Nah, ada kecurigaan AI ini sebetulnya sudah menggandakan mengcopy dirinya. Suatu saat manusia melakukan fail safe dan memutus kill switch tadi, dia masih ada dalam bentuk itu. Karena kita lihat sumber daya perusahaan-perusahaan elektronik yang diarahkan untuk AI kan sangat masif ya. Kita sekarang harga HP makin mahal, harga ini makin mahal karena RAM-nya semua disedot oleh AI, database center AI. Kita nggak kebagian. Semua handphone juga sekarang mendukung AI, dokter. Rata-rata kalau kita beli handphone baru ada AI tersendiri. Iya, tapi seandainya tidak terjadi pengembangan besar-besaran database AI itu mungkin kenaikan harganya nggak sekarang. Karena yang paling mahal komponen RAM. Iya. Dipakai. Berarti digitalisasi ini dalam perkembangan ini itu bukan menjadi penurunan ya? Kalau kita nggak ikut kalah. Iya benar, kalau kita nggak ikut. Itu Jadi, keniscayaan. Iya, jadi itu sangat diperlukan, tapi seperti dibilang dokter, batasan. Yang membuat batasannya adalah kita, gitu ya kan. Jadi seperti tadi dokter bilang, ada juga dosen yang tahu ini dari AI. Karena kan kenapa dosen-dosen itu seperti itu ya Bu ya, mengharapkan itu biar mahasiswa itu mampu berpikir sendiri, biar tidak hanya suka dikerjakan cerut selesai gitu ya Bu. Makanya dosen-dosen pun pasti menuntut bahwasanya gunakan bahasa sendiri gitu kan Dok. Tapi ada juga mahasiswa gunakan bahasa sendiri di masih tetap Gunakan bahasa AI. masih tetap ini masih terlalu formal, lebih sederhana lagi. Jadi memang Gunakan bahasa mahasiswa yang sehari-hari. pastinya gitu. seperti di bilang dokter, kalau kita tidak ikut kita ketinggalan. Dan saya kalau dosennya jadi tahu. Karena hal sederhana sering dilupakan mahasiswa. Buka di file info, ini siapa autornya. Autornya, masih Gemini, masih Perplexity, PowerPoint-nya, berarti masih dia. Iya Dok ya. Kalau saya yang buat, sudah saya suruh di akhir-akhir ubah autornya jadi nama saya. Memang dipaksa untuk kita mampu berpikir gitu Iya. ya Dok. Iya. Ada juga Dok namanya jurnal gaib. Jadi dia nyari sesuatu nih Dok. Jadi misalkan nih aplikasi ChatGPT. Jadi contohnya tentang rumah sakit. Jadi kan kita kalau skripsi ini kan referensinya harus jelas Dok, harus jurnal gitu ya. Kalau kita buat jurnal tentang rumah sakit, nah pada saat kita cari jurnal itu di Google Scholar Dok, nggak ada. Tapi di ChatGPT-nya muncul jurnal si A contohnya. Itu Tapi udah kita jadi cari- masalah. Iya, Kemarin itu. pernah ada lembaga keuangan menerbitkan laporan keuangan. Setelah dicek oleh auditor, ternyata referensinya salah. Iya. Akhirnya dia resign, minta maaf bahwa ternyata yang buatkan Copilot. Iya, Iya, itu. Tidak yang langsung Microsoft. dari Iya, Microsoft. jadi skripsi juga berapa ya, karena sekarang sudah masuk mau penelitian, sudah selesai saya proposal. Jadi saya lihat beberapa jurnal itu betul nih jurnalnya, sampai saya cek loh Dok, itu tuh nggak ada. Padahal di itu ada tahunnya juga ada, namanya penulisnya. Jadi itu ya namanya juga AI. Apapun kita cari bisa ada, cuman kita buktikan juga Dok, apakah memang betul. Sekarang aplikasi penlacak plagiarisme kan sudah memasukkan Iya. AI.
Bahkan Grammarly aja tahu dia. Oh ini sepertinya AI. Iya, AI Paraprasa juga sudah ada, memang sudah canggih sekali. Ya ini kayak pencuri sama polisi. Iya. Macam manapun pencuri pasti lebih dulu, akhirnya polisi cari caranya untuk nangkep. Iya, benar. Oke nih dok, kayaknya kita udah sangat panjang dan sangat terperinci gitu ya dok, sampai sudah membuka. Ini kalau kita ngobrol ngalor ngidul. Tapi ngalor ngidul tapi bermakna Tapi ini dok. bermakna, Ini dok. membuka, apalagi kami sebagai mahasiswa ya dok, kesempatan-kesempatan seperti ini tuh jarang sekali nih, dok. Kalau Ya kan? bahasa Itu- istilahnya golden memories. Yes, benar sekali dok. Kalau kata orang awam katanya kesempatan itu nggak datang 2 kali dok. Tapi kalau misalnya sering-sering sih dok. Iya. banyak ya ilmu. Iya, Iya, dok. benar Sangat- sekali. Sangat luar biasa sekali. Mungkin ini dok, apakah rumah sakit terbuka menerima mahasiswa magang untuk belajar langsung di rumah sakit di lapangan? Dan kira-kira dok, mau tanya seloro sih sebenarnya sih dok. Tapi kalau dokter berkenan di dalamnya untuk menggubris akan pernyataan ini, ada nggak nih dok rencana rumah sakit Grand Med untuk menerima magang bergaji di rumah sakit Grand Med nih dok? Seperti yang dilaksanakan Di Sembiring. rumah sakit Sembiring nih dok, gimana nih dok? Kami di profesi yang lain sudah ekstensif menggunakan magang bergaji, terutama untuk perawatan, ya kan. Sehingga kemungkinan itu ada sih, dan bahkan sudah terjadi di profesi yang lain. Nah, kalau untuk ARS itu tentu semua sesuai dengan ini, analisis kebutuhan tenaga kerjanya. Bagi para perawat misalnya, kalau kita tidak menampung mereka, itu akan mengakibatkan kita tidak bisa melayani pasien dengan jumlah standar. Harusnya misalnya 1 pasien atau 5 pasien dilayani 1 perawat. Kalau kita nggak menggunakan magang, itu bisa menjadi tidak sesuai dengan standar. Nah, masalahnya adalah di administrasi ini turnovernya tidak secepat perawat. Sehingga kalau misalnya dibutuhkan 5 orang ARS misalnya, sekarang posisinya masih 5, kalau kita meng-hire 1 atau 2 untuk magang lagi, itu dipertanyakan di bidang HRD. Alasannya apa? Gitu. Apalagi oleh ownernya. Kita harus punya alasan yang kuat bahwa ini memang diperlukan. Nah, sangat berkembang untuk sesuai dengan kondisi kebutuhan. Nah, mungkin dari ARS sendiri bisa disampaikan kepada kita kira-kira di mana posisi-posisi yang bisa diisi oleh posisi yang mau magang ini. Istilahnya yang belum tercukupi oleh yang existing. Di situ saling bantu kita dalam hal itu. Karena menurut owner pernah cerita sama saya, ya macam manapun ini tidak bisa dianggap sebagai institusi yang terpisah, rumah sakit, pendidikan. Karena kalau seandainya nanti dengan magang di rumah sakit Grand Med, dia menjadi siap pakai dan kemudian diterima di rumah sakit lain lebih mudah daripada menerima alumni yang lain, yang beruntung di pendidikannya. Sehingga bagi yayasannya menguntungkan pendidikan itu juga menguntungkan bagi keseluruhan. Maka kesempatan itu selalu terbuka. Tapi tetap bagaimana caranya sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit. Sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di rumah sakit dok. Nah dokter, timbul nih pertanyaan baru dari ini dok. Kan sudah sama-sama menjadi rahasia umum kan dokter. Tadi juga dokter singgung bahwasanya rumah sakit Grand Med itu banyak mengambil lulusan dari baik mau itu dari Deli Husada atau dari Medistra sendiri. Begitupun sebaliknya rumah sakit Sembiring pun begitu. Nah dokter, menurut dokter sendiri nih dokter, sebenarnya apa sih dokter keunggulan sendiri ketika rumah sakit itu bekerja sama dengan institusi ataupun kampus lah dok istilahnya yang memiliki pendidikan seperti administrasi rumah sakit, dokter, kemudian perawat dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi nilai lebih bagi rumah sakit, baik itu dari segi rekrutmen pegawai, bagaimana keuntungannya ataupun apa sebenarnya seberapa penting gitu dokter? Salah satu keunggulan yang membedakan oleh Medistra dan Deli Husada ini dibanding dengan kampus yang lain itu adalah early exposure to clinical environment, ya kan Bu? Sudah baru misalnya belum lulus saja semester 4 atau semester 6 gitu, dia sudah berdinas ke rumah sakit. Nah, itu tidak dijumpai di kampus manapun. Sehingga ketika kita tanya kesiapan
alumni kita dibanding alumni yang lain jelas beda. Karena hanya teori saja itu berbeda dengan orang yang mendapat teori tapi sudah bergaul dengan kondisi yang akan dihadapi nanti ketika di dunia kerja. Itu salah satu alasan mengapa rumah sakit menyetujui pendapat dari yayasan pemilik rumah sakit GrandMed maupun rumah sakit Sembiring bahwa kompetensi yang dimiliki oleh kampus kita itu lebih tinggi daripada kompetensi yang dimiliki oleh kampus lain. Akibatnya apa? Kalau kita menerima alumni kampus lain, catatannya satu yang paling penting, dia harus sudah berpengalaman. Sedangkan untuk fresh graduate maunya semua dari kampus kita, karena toh dia sudah terpapar dengan kondisi pelayanan sebelumnya yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Oke, itu menarik sekali ya pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan terakhir atau nih gimana? Dok, pesan nih Dok. Pesan terakhir untuk kami generasi muda, apalagi khususnya untuk kami yang sedang berkuliah atau bahkan untuk adik-adik di luar sana yang masih ragu tentang prodi ARS dan ataupun prodi kesehatan yang lain, kira-kira pesan untuk kami nih dokter? Untuk Gen Z. Ya mungkin Gen Z pasti. Gen Z. Saya baby boomers ya. Jauh sekali dengan Gen Z. Benar-benar. Gen Z ini yang paling penting adalah menyeimbangkan informasi trending topik di bidang yang kita pelajari. Contoh di bidang ARS tadi trending topiknya contohnya bayi tertukar. Kemudian orang dianggap menyebarkan rahasia medis kayak gitu dengan kondisi pelayanan di lapangan kita. Istilahnya kita harus selalu mencari di mana kira-kira kelemahan yang ada di tempat klinis kita, kalau saya di rumah sakit ya, atau di kampus kita, untuk mensikapi seperti itu. Nah, nanti kita kalau misalnya melamar ke satu rumah sakit atau perusahaan, biasanya pertanyaan yang diberikan waktu interview itu menyangkut trending topik itu. Itu salah satu clue-nya. Maka jangan sampai mengabaikan trending topik, karena kelebihan dari Gen Z adalah selalu mengikuti itu. Mengikuti tren, harus selalu mengikuti tren. Maka jadikan itu sebagai kelebihan. Selalu dihubungkan dengan kondisi di sekitar kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sendiri ya dok? Oke, ini sangat menarik sekali pembahasannya yang cukup panjang lebar pastinya ya dok. Pasti membukakan wawasan-wawasan baru bagi kita, bukan hanya kita pastinya, orang di luar sana juga yang akan melihat kita, melihat podcast ini pastinya akan membuka wawasan baru. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang telah memberikan wawasan baru, pengalaman baru ya dokter. Kita ketemu lagi dokter di mungkin kesempatan yang akan baru, pengalaman baru, wawasan baru. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Lina yang mendampingi kami. Nanti pas kita ketemu sudah unggul. Amin. Insyaallah dokter. Iya, oke. Baiklah, kami selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton. Sampai bertemu di episode podcast sebelumnya. Tapi sebelumnya ada pesan nih dari Keja. Oke, semangat terus untuk mahasiswa administrasi rumah sakit. Lelahmu hari ini adalah impianmu menuju masa depan yang kamu akan persiapkan. Baiklah, saya Pina Kurnia. Saya Kezia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.